semua ya kepalanya ya. Siapin pertanyaannya ya. Tuhan yang mana? Cuma pilihannya, oke, zat Tuhan itu ada. Cuma kan ada banyak opsi Tuhan nih di kehidupan kita nih. Bagus, ada yang paganisme juga ada, ada yang menyembah Maradona, kan itu ada juga. Ada yang menyembah Sarukan gitu, ada yang menyembah K-pop gitu, ada yang menyembah mungkin ya dengan keyakinan berbeda. Bagus. Kenapa Allah? Bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Dan saya kira banyak orang di luar saya yang mempertanyakan hal ini. Dan saya berkali-kali melihat tulisan atau obrolan dari sebagian dari kalangan mereka ya yang suka mengajukan pertanyaan ini. Saya jawab dengan jawaban yang sangat sederhana, Mas. Nih, jawaban ringkasnya begini. Yang banyak itu bukan wujud Tuhan, tapi penjelasan manusia tentang Tuhan. Saya ulangi, Mas. Jadi mereka kan suka bilang, Tuhan itu kan ada banyak nih. Tuhan yang orang Islam beda nih sama Tuhan yang orang Kristen. Tuhan yang orang Kristen beda sama orang Hindu nih. Ini ada Tuhan loh. Orang-orang musyrik juga beda Tuhannya. Orang kompoliteis seperti yang tadi Mas tadi bilang. Tuhannya beda-beda. Mas, yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan mah satu. Nih lihat. Mas Ari ini bisa kita jelaskan dengan ragam penjelasan. Mas Ari menurut istrinya, saya yakin beda dengan Mas Ari menurut saya yang baru ketemu beliau 2 kali itu. Betul? Mas Ari dengan ini ada audiens yang nggak pernah ketemu Mas Ari sama sekali. Ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Ari Untung? Beda lagi. Jawabannya beda lagi tuh. Nih lihat. Malah menurut saya nggak ada satu orang pun yang punya penjelasan yang sama tentang satu orang. Ya terlepas dari itu ya. Ini poin saya begini. Ini bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan Mas Ari, bukan. Ini poin saya. Keragaman penjelasan tentang sesuatu tidak bisa dijadikan alasan bahwa sesuatu itu banyak gitu loh. Paham nggak? Mas Arya kan satu. Penjelasannya beda-beda gitu loh. Jadi Anda jangan mengatakan Tuhan itu banyak. Loh, dari mana Tuhan banyak? Yang banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Oh, mirip itu dong yang orang buta megang gajah. Nah, tar dulu sebentar sebelum ke sana ya. Nah, sekarang begini. Pasti ada yang nanya kan? Apa buktinya kalau Tuhan itu satu? Oke, kita jawab dulu. Tapi sepakat dulu ya bahwa kalau sekarang orang Kristen punya penjelasan tentang Tuhan, orang Islam punya penjelasan tentang Tuhan, agama punya penjelasan tentang Tuhan, disimpulkan Tuhan itu banyak, bukan Tuhan yang banyak. Yang banyak itu adalah penjelasan tentang Tuhan, bukan wujud Tuhannya. Sekarang jawaban untuk pertanyaan apa buktinya kalau Tuhan itu satu? Emang itu penalaran yang logis kok. Sekarang begini, Mas Ari. Kalau Tuhan itu anggaplah ada dua Tuhan. Anggap ya ada 2 Tuhan. Yang satu pengen alam itu ada, yang satu pengen alam itu nggak ada. Yang satu pengen Ari Untung itu tercipta, yang satu pengen Ari Untung itu nggak ada. Coba sekarang berkonflik itu 2 kehendak Tuhan. Ternyata Ari Untung beneran ada. Kata Tuhan yang A. Tuhan yang A pengen Ari Untung ada. Tuhan yang B enggak, Ari Untung jangan ada. Di cancel dong. Berarti Tuhan yang B nganggur dong. Maksudnya itu dia punya kehendak yang tidak terwujudkan dong. Apa gunanya dia sebagai Tuhan? Betul nggak? Benar. Nah, itu kalau misalnya bertentangan. Kalau bersepakat gimana? Oke, kita sepakat menciptakan Ari Untung ya. Kamu bagian sebagian perutnya, saya sebagian kakinya. Misalnya begitu. Berarti kalau begitu kekuasaan Tuhan tidak mutlak dong. Terbatas dong. Iya nggak? Iya nggak? Hanya menguasai sebagian. Oke, misalnya Tuhan yang satu menguasai sebagian alam, yang satu lagi menguasai sebagian yang lain. Berarti Tuhannya yang A ini hanya menguasai sebagian doang, yang B sebagian doang. Masa sesuatu yang kekuasaannya tidak mutlak kayak kita disebut sebagai Tuhan? Kan gak logik kan? Poin saya mengatakan Tuhan satu itu sangat senafas dengan akal sehat. Dan kalau dikatakan, ada Tuhan banyak, bukan Tuhan yang banyak itu. Penjelasan manusia